Dalam berbagai konflik dan harapan, kepemimpinan di tanah Palestina tidak hanya menuntut keberanian dan kecerdasan, tetapi juga keteguhan hati dan visi yang jelas. Sosok Mahmud Abbas yang juga dikenal sebagai Abu Mazen adalah pemimpin yang telah melalui berbagai tantangan dalam upayanya membangun perdamaian dan stabilitas bagi rakyat Palestina di tengah situasi sulit. Dari awal kehidupannya hingga posisinya sebagai Presiden Palestina, Abbas menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang bijaksana dapat membawa perubahan positif meski dalam kondisi yang sangat sulit. Ikuti cerita tentang bagaimana satu orang berupaya mengarahkan bangsa menuju masa depan yang lebih baik melalui video berikut. Pengenalan Mahmud Abbas. Mahmud Abbas lahir pada 26 Maret 1935 di Safed, sebuah kota yang saat itu merupakan bagian dari Palestina di bawah mandat Inggris. Abbas lahir dalam keluarga kelas menengah yang sederhana dan ia adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pedagang, sementara ibunya adalah ibu rumah tangga yang berdedikasi. Keluarganya dikenal taat beragama dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan. Pada tahun 1948, ketika Abbas berusia 13 tahun, keluarganya terpaksa meninggalkan rumah mereka di Safed selama Perang Arab-Israel pertama. Mereka mengungsi ke Suriah, mengalami kehidupan sebagai pengungsi di Damaskus. Pengalaman pengungsian ini meninggalkan kesan mendalam pada Abbas muda, membentuk pandangannya tentang pentingnya tanah air dan perjuangan untuk keadilan. Di Damaskus, Abbas melanjutkan pendidikannya di sekolah-sekolah lokal sambil membantu keluarga dengan bekerja paruh waktu. Meskipun menghadapi kesulitan ekonomi, Abbas menunjukkan ketekunan dan semangat belajar yang tinggi. Ia meraih gelar sarjana hukum dari Universitas Damaskus, mengasah keterampilan analitis dan pemahamannya tentang hukum internasional. Semasa kuliah, Abbas aktif dalam organisasi mahasiswa dan mulai terlibat dalam kegiatan politik, yang kemudian memperkuat komitmennya pada perjuangan Palestina. Setelah menyelesaikan studi di Suriah, Abbas melanjutkan pendidikan di Universitas Patrice Lumumba di Moskow, Rusia, di mana ia meraih gelar doktor dalam sejarah. Di sana ia menulis disertasi tentang hubungan rahasia antara Nazi Jerman dan gerakan Zionis, menunjukkan ketertarikannya pada isu-isu politik yang kompleks dan kontroversial. Pengalamannya di Moskow memperkaya perspektif internasionalnya dan membangun jaringan kontak yang luas. Kembali ke Timur Tengah, Abbas menjadi salah satu pendiri gerakan Fatah pada tahun 1950-an, sebuah organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan Palestina. Ia dikenal sebagai sosok intelektual dalam organisasi tersebut, seringkali bertindak sebagai mediator dan diplomat dalam berbagai perundingan. Kepemimpinannya dalam Fatah berkembang dan ia memainkan peran kunci dalam mengembangkan strategi politik dan diplomasi organisasi. Pada tahun 2005, setelah wafatnya Yasser Arafat, Abbas terpilih sebagai Presiden Otoritas Nasional Palestina. Sebagai presiden, Abbas membawa pendekatan yang lebih pragmatis dan diplomatis dalam upaya mencapai perdamaian dengan Israel. Ia berusaha untuk memperkuat institusi pemerintahan Palestina dan meningkatkan kualitas hidup rakyat Palestina melalui berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial. Pelajaran kepemimpinan dari Mahmud Abbas. Kepemimpinan yang berorientasi pada perdamaian dan diplomasi. Abbas selalu mengedepankan diplomasi dalam upayanya mencapai perdamaian. Ia berpartisipasi dalam berbagai perundingan internasional dan selalu menekankan pentingnya dialog sebagai jalan keluar dari konflik. Ia memimpin upaya Palestina untuk mendapatkan pengakuan internasional, termasuk mengajukan Palestina sebagai negara anggota penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penguatan institusi dan reformasi. Abbas melakukan reformasi dalam struktur pemerintahan Palestina untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Ini termasuk pembentukan lembaga-lembaga yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat Palestina. Ia juga berfokus pada pembangunan kapasitas dalam pemerintahan, termasuk pelatihan bagi pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Abbas memprioritaskan pembangunan ekonomi sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Palestina. Ini mencakup inisiatif untuk meningkatkan investasi asing dan pengembangan sektor swasta. Program-program sosial di bawah kepemimpinannya bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan. Fokus pada pendidikan dan pengembangan generasi muda. Abbas percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Ia mendukung berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak Palestina. Selain itu, ia mendorong pengembangan keterampilan dan pelatihan bagi pemuda Palestina untuk mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan di masa depan. Kepemimpinan visioner dalam konteks konflik.
Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian, Abbas tetap fokus pada visi jangka panjang untuk perdamaian dan stabilitas. Ia terus mendorong upaya-upaya diplomatik meskipun menghadapi banyak hambatan. Abbas juga mempromosikan budaya dialog dan toleransi, berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana konflik dapat diselesaikan melalui cara-cara damai.